Ini sama masih Addison disease juga, hipokortisol, shock, terus hiperpigmentasi ya. Ini masuk Addison disease yang krisis adrenal. Jadi tata laksananya hidrokortison 100 mg injek bolus. Kalian harus hafal dosisnya, karena meskipun ini bukan kompetensi, kadang-kadang ditanya di soal. Nomor 30, terapi yang tepat. Nah, kalau sudah di gejalanya ini kan gejala ini ya, jelas gejala tiroid. Nah, tapi gejala hipertiroid. Dia hamil 10 minggu. Kalau sudah mata menonjol biasanya Graves disease. Exophthalmos nama lainnya. Nah, pokoknya kalau di soal udah exophthalmos berarti dia Graves disease gitu cepetnya ya. Cara cepetnya. Nah, di sini PTU PTU yang dikasih, karena kalau untuk ibu hamil dengan hipertiroid trimester 1 kita kasihnya PTU, trimester 2 kasih metimazol, trimester 3 juga kasih metimazol tapi dosisnya dikurangin. Untuk ibu menyusui kita kasihnya juga PTU ya. Kenapa sih PTU ini harus di switch ke metimazol? Kenapa PTU itu diberikan di trimester 1? Karena trimester 1 itu proses pembentukan organ janin. Jadi metimazol ini bisa menembus sawar darah plasenta sehingga nanti akan menyebabkan kelainan kongenital, cacat anaknya karena mengganggu perbentukan organ janin. Jadi trimester 1 kita kasih PTU karena PTU nggak menembus sawar darah plasenta. Tapi PTU ini nggak boleh diberikan lama-lama karena dia efek sampingnya bisa menyebabkan hepatotoksik yang berat, sehingga dia harus di switch ke metimazol ketika masuk trimester 2. Di trimester 2 organ-organ janin itu udah terbentuk, jadi makanya di switch ke metimazol. Nah, untuk kontrol terapi hipertiroidnya itu kita periksanya FT4 ya, bukan TSH tapi FT4. Kalau nomor 31, obat yang kemungkinan menyebabkan kondisi pasien. Ini GDS-nya 45, berarti dia hipoglikemi ya, usia 65 tahun. Nah, berarti kalau hipoglikemi, obat yang paling sering menyebabkan hipoglikemi itu sulfonylurea. Nih, sulfonylurea itu glibenclamid dan lain-lain, glimepirid. Nah, itu dia paling bisa menyebabkan efek hipoglikemik yang kuat. Dia nomor 1 yang menyebabkan efek hipoglikemi. Kalian harus hafal ini, sumbernya Perkeni 2019. Saya sudah menyarankan ya, pakailah guideline yang ada dalam Indonesia untuk menjawab soal UPDI yang terbaru ya, tapi nggak ada salahnya kalian hafal juga guideline yang lama tapi sudah sering muncul di soal, tapi ya yang keluarkan itu juga guideline Indonesia. Misal kayak soal kulit, kalian belajarnya Perdosky. Kalau DM pakai Perkeni, diselipit juga pakai Perkeni gitu. Kalau untuk soal-soal anak pakai IDAI. Jangan pakai guideline terbaru tapi jurnal-jurnal luar negeri gitu, jangan ya. Ya, beda bimbel memang beda-beda sih, tapi kami sangat menyarankan pakai yang dari dalam negeri. Oke, nomor 32, akarbose. Karena dia yang tinggi cuma GD2PP, sudah 3 kali berturut-turut diperiksa, hasilnya normal, yang lain cuma GD2PP aja yang tinggi kan. Jadi kalau yang terbaik untuk menurunkan GD2PP saja tuh akarbose ya. Nomor 33, terapi yang tepat untuk pasien adalah, nah ini trigliseridnya 520. Enak ya soalnya kalau udah dimerah-merahin, jadi cepet. Trigliseridnya 520. Nah, fenofibrat ini indikasinya diberikan pada pasien yang nilai normalnya itu HDL-nya turun, kolesterolnya tinggi, tapi trigliseridnya juga tinggi, terus HDL-nya rendah gitu. Itu bisa, sebenarnya itu lebih cocoknya simvastatin ya. Fenofibrat itu memang dipakai kalau dia trigliseridnya sudah di atas 500. Itu pilihan utamanya memang fenofibrat gitu. Ini Perkeni juga, kalian bisa baca aja nanti Perkeni. Nah, ini nilai normal dari kolesterol. Kalian gak ada salahnya kalian hafal daripada kalian buka nilai lab di UPDI nanti, buang-buang waktu ya. Nomor 34, target penanganan dislipidemia. Nah, jadi ini ikut Perkeni yang masih tahun lama ya, karena nggak dapet kuncinya ini kalau kita pakai yang tahun baru. Jadi ini soal lama nih. Kalau nanti di soal UPDI
memang kita nggak bisa bilang soal soal lama tuh masih banyak yang keluar. Bahkan yang di batch 3 kemarin itu masih keluar kata-kata impending eclampsia, padahal kan guideline terbaru nggak ada lagi ya impending eclampsia, yang ada tuh preeklamsi berat gitu. Tapi masih keluar soalnya gitu. Jadi nggak ada salahnya kalian belajar juga guideline yang lama tapi yang punya dalam negeri. Ini per KENI juga. Jadi kalau kayak gini cara hitungnya adalah kita hitung faktor risiko mayornya yang di sini. Kalau di soal cuma menyangkut 3. HDL 29 ya, kan kurang dari 40, usia 55 lebih dari 45, perokok berat, perokok aktif ya. Ada 3 resiko. Kalau 3 resiko berarti dia masuk resiko multiple, maka targetnya 130. Gitu. Nah, sedangkan saya lihat di perkenian terbaru tahun 2019 itu sudah menggunakan tabel ini. Jadi kalian harus hafal tabel ini untuk menghitung targetnya. Kan nggak, rasanya susah ya gitu ngehafalnya ya. Mungkin kalau kalian punya cara cepat ya nggak apa-apa sih. Karena ini bergantung umur. Tuh, nanti kita jelaskan aja karena ini panjang masalahnya. Ya. Jadi ini targetnya kalau pakai tabel ini. Terus nomor 35, apa pemeriksaan yang harus segera dilakukan pertama kali pada pasien ini? GDS ya. Kalau ini kan hipoglikemi nih. Ini hipoglikemi. Cluenya adalah pasien baru minum obat metformin dan glibenclamid atau sulfonylurea, tapi dia nggak langsung makan, jadi dia hipoglikemi lah. Sampai penurunan kesadaran gitu lagi. Nah, kalau hipoglikemi tata laksananya kita kalau diagnosa itu cek GDS udah pasti ini. Nah, kalau tata laksana kalau sadar kasih air gula 3 sampai 4 sendok, 2 sampai 3 sendok lah, sebesar 15 sampai 20 gram, larutkan dalam air. Kalau nggak sadar kasih Dex-nya 10% sebanyak 150 cc dalam 15 menit. Ini yang terbaru ya. Baru atau kalau nggak ada itu baru Dex 40% 25 ml. Nanti cek lagi gulanya, targetnya di atas 70. Terus nanti kalau sudah mencapai target kita kasih maintenance-nya Dex 10 dengan kecepatan 100 cc per jam. Nomor 36, diagnosa. Di sini ada pasien keluhan berat badan meningkat drastis, kemudian dia minum obat kecil berwarna yang dibeli di apotik. Nah, jamu tuh biasa mengandung steroid, itu maksudnya di soal. Jadi kalau orang-orang minum steroid efeknya bisa menyebabkan Cushing syndrome. Nah, bedanya sama Addison disease biasa orang minum biasa sering konsumsi steroid tiba-tiba berhenti steroidnya, jadi kan dia hipokortisol tuh, makanya dia Addison disease. Kalau ini dia hiperkortisol karena kebanyakan makan steroid. Nah, jadi ada moon face, buffalo hamstria pada perut bawah, itu ciri khas pada Cushing syndrome ya. Sorry. Nah, kalau ciri khas pada Cushing syndrome elektrolitnya ini hiperkortisol, hipokalemi, hipernatremi. Kebalikan dengan Addison disease. Kalau Addison disease gejala elektrolitnya hipokortisol, hiperkalemi, hiponatremi. Kebalikan dari Cushing syndrome. Nah, kalau Cushing kita cek tes DEXA 2 mg untuk exclude pseudo Cushing syndrome. Tapi kalau tes DEXA 8 mg itu untuk kita tahu penyebab Cushing syndrome-nya apa. Terapinya eksogen, kita tapering off dosis glukokortikoid gitu ya. Nomor 37, terapi yang tepat. Ini ada tanda Choptek sama Troseosan, ini udah jelas banget hipoparatiroid ya. Hipoparatiroid itu pasti dia hipokalsemi. Nah, jadi gejala hipoparatiroid itu penurunan serum kalsium, penurunan paratiroid hormon, sama peningkatan serum fosfat. Dia biasanya ada Choptek sign, Troseot sign, pemanjangan kita interval di EKG. Terus kalau di soal juga biasa berkaitan dengan kejang post-op setelah pengangkatan tiroid atau pengangkatan massa di leher, gitu biasa di soal. Nah, terapinya ya kita kasih asupan kalsium oral dosis tinggi, lebih dari sama dengan 1 gram kalsium, sama thiazid diuretik. Kalau hiperparatiroid, dia hasil labnya kebalikan dari hipoparatiroid. Jadi dia kalsiumnya meningkat, hormon paratiroidnya meningkat, sedangkan fosfatnya turun. Gitu ya. Ini tanda Choptek sign. Jadi kalian ketuk di sini di pipinya, nanti dia kedip-kedip sendiri, mereng ke sini, kedip-kedip sendiri. Kalau Trousseau sign kalian kalian pakai tensi,
Kalian diamkan beberapa menit dalam tekanan di atas 20 mg di atas tekanan sistol pasien. Dan terus kalian diamin beberapa menit, nanti kayak gini jadinya tangannya gitu. Nomor 38 ini diagnosa yang ditanya: demam, menggigil, nyeri pinggang kiri, nyeri ketok costovertebrae, leukosit, esterase sama nitrit. Oke, ini fix ISK. Leukositnya juga 5 ya. Nah, kalau ISK, kalau dia nyeri pinggang kiri sama nyeri kotak costovertebrae, ini ISK tipe atas. ISK tipe atas itu pyelonefritis. Nah, pyelonefritis itu dia gejalanya nyeri pinggang, demam, menggigil bersifat akut, nyeri ketok costovertebrae. Pemeriksaannya seperti di bawah ini ya. Pernah ada soal dia ISK tapi dia ada piuria. Piuria ini kencing nanah. Jadi penyebabnya bakteri GO atau non GO. Terapinya beda dengan ISK biasa gitu ya. Nah, kebetulan di sini bukan ini cuma nitrit. Nitrit kan bakteri gram negatif, berarti biasa aja, terapinya sama kayak yang lain-lain. Nah, ini Cipro, kalau rawat jalan Cipro 2x500 selama 7 hari, atau cotrimoxazole. Nama lain cotrimoxazole trimetopim sulfamethoxazole. Ya, jangan nggak tahu. TMP biasa singkatannya. TMP SMX. Kalau rawat inap IV selama 14 hari, pilihannya bisa Levo, bisa Cipro, bisa Ceftriaxone. Dosisnya seperti di bawah ini ya. Nomor 39, apa kemungkinan penyebab munculnya keluhan pasien tersebut? Nah, itu sudah dibilang juga ya, ada Choftex sign, terus pada pemeriksaan regiokoli tidak teraba tiroid. Nah, dia pernah menjalani operasi tiroidektomi 5 bulan yang lalu. Jadi ini memang lebih mengarah ke defisiensi paratiroid hormon. Ya, kayak yang tadi sudah saya jelaskan juga. Nomor 40, nah 40 ini yang ditunggu-tunggu. Dia obat antasid, yang ditanya senyawa kimia dalam obat tersebut. Nama lain antasid nih dia mengandung aluminium hidroksida, jadi sama aja kandungannya itu juga. Atau magnesium hidroksida sama kalsium karbonat CaCO3, ini yang non sistemik. Tapi kalau yang sistemik dia isinya natrium bikarbonat. Hafal aja semua ya, mana tahu keluar. Kalau nomor 41 ini soal kompetensi yang sulit ya. Jadi tapi kita keluarkan juga, karena di UKDI itu nggak semuanya gampang juga, ada juga sebesar 20% soal yang bukan kompetensi kita. Tidak ada salahnya kita keluarkan juga ya. Jadi ini gastrointestinal stromal tumor, GIS. Nah, GIS ini dia nggak khas kalau dari gejala, jadi dia harus ada pemeriksaan mikroskop. Kalau mikroskop dia ada sel-sel spindel, terus dia dari imunohistokimianya ada sel tumor CD117. Nah, dia berasal dari pacemaker sel interstisial cajal, jadi jawabannya sel cajal ya. Gold standarnya memang biopsi, ketemu sel-sel spindel atau nukleus uniform bentuk palisade. Nomor 42, muntah-muntah 1 jam lalu, nyeri seluruh perut, sudah ada riwayat makan makanan kaleng. Ini pasti botulisme. Kalau udah menyangkut makanan kaleng tiba-tiba dia bergejala aneh, shock dan lain-lain, itu botulisme. Nah, dia botulisme ini penyebabnya Clostridium botulinum. Nah, terus tandanya dia paralisis flaksit descendant, dia kayak miastenia, dia descendant. Kalau ascendant kayak SGB ya, kalau ascendant. Kalau ini descendant, jadi dia ekstremitas atasnya lebih berat lemahnya daripada ekstremitas bawah. Terus mual, muntah sama lumpuh otot. Ada gejala neurologis, paralisis nervus facialis sama slurred speech, kayak orang stroke bicaranya. Nah, terus terbagi menjadi ada infant botulisme, wound botulisme, sama foodborne. Jadi kalau di skenario itu masuk yang ke nomor 3, foodborne botulisme, karena dia ada gejala neurologis, gastrointestinal, sama riwayat makanan kaleng. Itu yang paling penting. Tata laksananya ya antitoksin botulinum ya. Nomor 43 ini nyeri pada sendi lutut. Terus lutut kiri bengkak, nyeri panas, leukositnya tinggi loh, 200.000. Terus ada kristal oksalat. Oke, ini udah pasti artritis septik. Artritis septik itu infeksi sendi oleh bakteri. Nah, paling sering karena Staphylococcus aureus. Faktor resikonya protesis sendi lutut atau panggul disertai atau tanpa infeksi kulit. Itu terus reumatoid dengan terapi imunosupresif.
SLE juga, atau trauma atau karena injeksi intraartikular, jadi dia infeksi, karena infeksi. Terus pemeriksaan fisiknya kayak yang di soal. Nah, pemeriksaan penunjang yang paling penting adalah arterosentesisnya. Aspirasi cairan sendinya itu nanti ditemukan cairan sinovial keruh purulen. Nah, terus dia leukositnya tinggi dan dominan neutrofil. Tata laksananya aspirasi cairan sendi kuat, antibiotik IV. Ya. Kalau nomor 44, apa kemungkinan diagnosa pasien tersebut? Ini merupakan sindrom metabolik. Kenapa? Karena IMT gede, tinggi, obes, terus GDP bermasalah, trigliserid bermasalah. Jadi kalau metabolic syndrome, 2 dari gejala di bawah ini itu sudah masuk metabolic syndrome. Hati-hati, GDP 1110 sudah masuk metabolic syndrome. Pernah ada soal kayak gitu ya. Tekanan darah 130/85 sudah masuk metabolic syndrome. Kalau ada tiga atau 2 sampai 3 dari gejala di bawah ini, itu udah bisa dikategorikan sindrom metabolik. Hafal aja ini ya. Kalau di soal ada 3. IMT ini obes, sebenarnya nggak masuk sih, karena kan yang dilihat itu obes sentral ya. Tapi ya udah, nggak apa-apa juga lah, mendukung. Kan dua saja sudah cukup untuk mendiagnosa sindrom metabolik. Nomor 45, apa diagnosis pasien tersebut? Nyeri pada ulu hati, mengkonsumsi makanan dan beberapa jam membaik jika konsumsi makanan. Oke, bedain dia. Saya jelasin cepet-cepet yang inti-intinya biar kalian tahu cara bedain soal aja gitu. Karena nggak perlu semuanya harus tahu ya. Jadi tukak duoden ini tukak lambung. Tukak lambung tuh tukak dia ada terbagi 2, ada tukak lambung sama tukak duodenum. Nah, kalau tukak lambung dia nyeri pas makan, dia nyeri, tapi kalau tukak duodenum pas makan dia hilang nyerinya. Food relief, hunger pain, food relief dia tukak duodenum ini. Yang lain sama, nggak usah dibaca ya. Untuk tata laksana ya gold standarnya endoskopi, tapi pemeriksaan sederhananya itu barium. Oke, nomor 46, bagaimanakah mekanisme kerja obat yang menyebabkan keluhan di atas? Jadi ini langsung lihat aja GDS-nya 55, dia hipoglikemi. Obat yang menyebabkan hipoglikemi adalah sulfonylurea yang saya sudah bilang tadi. Nah, cara kerja sulfonylurea itu dia meningkatkan sekresi insulin. Nih, ya. Hafal juga ya cara kerja obat DM. Saya sudah bilang kan, hafalan kompetensi kita aja dulu, nggak usah bahas soal-soal yang susah-susah banget yang nggak pernah kita dengar pun, bahkan penyakitnya di luar negeri tuh nggak usah fokus ke situ. Kuasai 100% soal kompetensi kita. Nomor 47, ini zat yang paling mungkin mengalami kekurangan. Nah, ini dibilang kan operasi pengambilan massa pada leher. Ini dia mau bilang dia tiroidektomi. Nah, karena dia juga sudah menopause ya, tidak ada konsumsi alkohol merokok. Ini tuh dia mau bilang dia hipokalsemi karena hipoparatiroid. Jadi kan kalau pasien hipoparatiroid pasti hipokalsemi. Nah, jadi yang zat yang paling kurang dari pasien ini ya kalsium gitu. Kayak yang saya jelasin sebelum-sebelumnya ya. Nomor 48, exophthalmos. Gejala berdebar-debar, ditemukan benjolan bulat di leher, kenyal. Nah, ya sudah, ini pasti hipertiroid. Kalau exophthalmos berarti Graves disease. Yang saya bilang tadi, kalau udah exophthalmos, Graves disease. Gitu cara cepetnya. Jadi, kalau Graves disease yang mengalami kelainan adalah sel folikuler tiroidnya. Gitu, karena dia mensintesis hormon tiroid berlebihan. Ini cara diagnosa. Jadi misalnya kalian jumpa benjolan tapi dia difus, jadi dia struma difus, kita lihat gejalanya non toksik apa toksik. Kalau toksik maka nama diagnosanya struma difus toksik, kalau nggak ada Graves disease gitu ya. Kalau dia nodul, kita lihat dia nodul, dia nggak difus, toksik nggak atau non toksik. Jadi benjolannya tuh struma nodus toksik atau struma nodus non toksik. Nomor 49, diagnosa yang paling mungkin. Ini amilase lipase meningkat, pasti kelainannya di pankreas ya. Terus nyeri perut kanan atas tembus ke belakang, itu khas pankreatitis. Jadi kalau gejala pankreas itu pasti nyerinya tembus ke belakang. Nah,
Kalian harus tahu bahasa soal. Kalau nyerinya itu seperti disayat-sayat, seperti dirobek, itu diseksi aorta. Dia mau bilang itu diseksi aorta. Kalau nyeri tembus ke belakang, nyeri perut kanan atas tembus ke belakang, biasanya pankreas. Atau nyeri ulu hati tembus ke belakang, itu biasa pankreas. Kalau nyerinya seperti nyeri ulu hati biasa, itu GERD gitu. Atau seperti terbakar di nyeri ulu hati, itu GERD juga. Nah gitu ya. Kalau pankreatitis akut, dia biasa kalau tanda pemeriksaan fisik ada Coulons yang ditanya di soal atau Gray Turners. Kalau Coulons, dia ada gambaran lebam-lebam biru di daerah umbilikusnya. Kalau Gray Turners, lebam-lebamnya itu warna ungu atau warna merahnya itu di pinggang gitu. Amilase lipasenya meningkat. Pemeriksaan yang paling sensitif itu lipase. Jadi kalau ditanya pankreatitis, pemeriksaan yang paling bagus lipase. Lipase lebih bagus daripada amilase ya. Nomor 50, nomor terakhir, obat apa yang sebaiknya diberikan? Pasien bentol-bentol seluruh tubuh disertai gatal setelah makan seafood, berarti dia alergi. Kalau alergi kita kasih antihistamin. Tapi antihistamin kita lihat dulu pekerjaannya apa. Dia seorang supir. Jadi kalau seorang supir jangan kasih obat yang mengandung sedasi. Jadi kita kasih yang tidak menyebabkan sedasi, yaitu antihistamin generasi 2, loratadin, cetirizine gitu. Kalau generasi pertama kalian kasih CTM atau difenhidramin, dia nanti ketiduran pas lagi nyetir. Bahaya, kecelakaan nanti mobilnya ya kan. Nah jadi pilihlah loratadin. Oke, selesai ya, semoga bermanfaat ilmunya. Terima kasih.